Kembali di channel Pada Sebuah Koma bersama saya, Surya. Narasumber kita kali ini ada Mas Danu. Mas Danu ini tinggal di salah satu wilayah di Kota Semarang, Jawa Tengah. Dan beberapa waktu kemarin ketemu Mas Danu ini kita sedang asik lah berkegiatan. Jadi Mas Danu ini selain tinggal di Kota Semarang, Mas Danu juga punya hobi yang hampir sama sebetulnya di dunia fotografi. Mas Danu ini punya banyak cerita yang sedikit di luar nalar manusia. Jadi seperti apa ceritanya? Nanti kita simak bersama. Gimana kabarnya Mas Den? Sehat, Mas Surya, sehat. Nggak berani kesini sendiri tadi, sampai ngajak temen itu. Pada dasarnya bukan nggak berani sendiri. Yang lain pengen ngikut, Mas. Oh gitu ya. Yang lain pengen ngikut, Mas. Jadi daripada aku berat di rumah kan mending tak boyong bahan baru. Boyong gitu ya. Kerjaan lancar Mas? Alhamdulillah lancar, Mas. Gimana? Terakhir moto di mana? Aku terakhir untuk job foto masih di Kodia sih, Mas, pas di Kota Semarang juga. Terakhir aku kayaknya di itu, Mas. Di mana ya kemarin yang maaf emang nggak Islam sih, ada sih. Non Islam itu kayaknya acaranya cuma pemberkatan aja sih. Di gereja? Enggak di resto sebenarnya, di resto aja. Di resto. Paling jauh ngejob di mana? Kebumen, Mas. Kalau untuk Kebumen. kalau dalam pulau saat ini Kebumen, Mas, untuk wedding ya. Kebumen itu juga banyak cerita unik dan yang harusnya kita berangkat 3 orang. Kan karena acaranya Minggu pagi jam 7. Jam 7, jadi mau nggak mau kita malam tuh harus ke sana. Yang harusnya kita berangkat itu Sabtu jam 12 habis duhur gitu. Satu anggota aku kru saya itu juga bilang dia nggak bisa ikut karena ada satu X yang nggak bisa disebutkan di sini. Biasanya kita berangkatlah berdua dengan segala keputusan atau resiko yang kita hadapi di sana yang bakal mungkin kredit atau gentingnya, ya udah kita berdua aja ya. Kita berangkat habis duhur, yang harus habis duhur molor lagi 1:30. Jalan sampai sana, jalan tuh mungkin sampai mau masuk Secang itu udah nggak enaknya di jalan sebenarnya, udah nggak enak jalannya karena mungkin kita jobnya satu jauh, kita di jalan juga udah mulai gimana. Sekarang orang Jawa sebetulnya job jauh-jauhan hasilnya hampir sama kan, hampir ngapain sih jauh-jauh. Nah, kita jalan sudah mulai nggak enak juga, bahkan sampai Malioboro yang harus sebenarnya pas itu kan Malioboro lagi ada acara. Hujan terus banget jam 4 itu. Kita cari makanan yang harusnya mungkin siang sudah sampai sana, motor lagi karena di jalan hujan itu juga. Terus dari makan kita 1 jam, cuman berdua ini makan 1 jam lebih itu. Kesalahan juga kenapa toh parkirnya kita ku sampai sing di jauh dari lokasi makan ku, jadi ini habis makan sing harusnya kita mungkin masuk mobil aman, nggak bisa, Mas, basah semua toh. Iya. Lah karena hujan. Nah, benar. Ojek payung mau Malioboro maunya yang satu sambil selesai karena di situ karena hujan pada sewain payung loh, ojek payung. Nah terus Pak nggak usah sampai selesai, sampean ikutin saya aja. Saya mau ke mobil, yang penting baju saya nggak basah. Karena jenenge orang mungkin keburu-buru pengen sampai. Yuk ada, Mas, kejadian modelnya payung gede-gede kok isih basah. Betul. Saya basah wae, akhirnya lah masuk mobil lu dengan unik. Aku pakai celana pas aku berangkat celana pendek, pakai kaos. Saat itu emang aku pakai kaos 2. Satu untuk berangkat, yang satunya untuk besok waktu baliknya, yang waktu pulang. Itu nggak pakai baju, Mas. Daripada aku meriang di dalam ke jalan, terlepas saya baju wae sampai maghrib. sampai selesai lokasi itu masih nggak pakai baju. Kita pakai jaket sampai lokasi itu Isak tuh masih hujan deres-deresnya. Kita rumah singgah saat itu harusnya kita singgah tuh nyaman tuh ya muter, kenapa tuh muternya tuh muter
kok diperlama Ya, tuh kenapa sih janjiannya itu aku sama tim Gus yang satu juga kenapa ya masuk tumben kita harusnya tuh di sini tuh dibikin santai dulu kok kok ada hal yang grundelnya tuh apakah kita dari awal sudah salah grundelnya atau dijerundel sesuatu kita nggak tahu. Udah ketemu dapat wanita dapat stay itu juga ada yang unik lagi karena rumah stay kita tuh ternyata tuh rumah kalau orang Gumen kan mungkin banyak orang perantauan mas, perantauan jadi aku masuk rumah tuh yang maaf sing jarang dipakai itu kan hawane kan beda. Aromanya masuk aja udah lain kalau jarang dipakai itu. Ini rumah kayak sering bukan kosong emang nggak ada orangnya. Dapat tak tanya orangnya itu ini kamar ini sering kosong. Oh ini kosong mas 3 tahun nggak ditiduri. Katanya ada tim foto yang minta tidur di sini. Ya udah kita sana itu 2 orang nggak bisa tidur mal. Nggak bisa tidur itu jam jadi posisi basah mungkin nggak pas karena pas hujan nih nggak bisa tidur sehingga harusnya kita istirahat karena besok paginya kita mau fight atau ngejob tuh nanti habis ngejob kita harus mikir kayak pulang nggak bisa tidur mas. Jalan depan ngelewatin keluarga yang pada tidur nggak enak. Kita keluar janjiannya ada apa sih janjiannya ini gini kok nggak enak banget gitu. Hawane masuk lagi sih ke kamar sama tim satu lagi dia nggak bisa tidur juga mas. Jadi entah pasti jajannya kita di sini kok kayak nggak diterima aku gini gitu. Nggak diterima ya saya keluar lagi itu jam 2:30 pagi ya mas, 3 pagi ya saya modelnya nggak dalam hati saya tuh saya nggak bukan berdoa sih pokoknya wong saya di sini tuh nggak ganggu. Saya di sini tuh nggak sama namu itu pun nggak dibilang lama nggak lama ya emang lama karena semalamnya. Kalau memang ada sesuatu di saya atau di rombongan yang lain yang nggak pas di satu rombongan ini ya mohon di jawabkan. Ya wes arek mau. Saat itu tuh baru istirahat, baru lagi nyenyak blek subuh. Jam 4 udah mulai kirok ya, jam 4:30 guys. Badanku tiba-tiba emang fat, itu tuh badan emang fat harusnya cuma tidur. Kan nggak umum mas tidur cuma sejam, badan fat kan nggak umum banget gitu. Apalagi kita habis perjalanan jauh juga. Itu pagi dari jam 5 tuh sudah pakai baju sudah wis kita udah siap fat cuman berdua cuman foto sama video sehingga harusnya kita bertiga ada backupan 1, 2, 3 kita berdua aja kita sambil berdua. Jadi kita mau naikin drone itu pun cukup aneh mas. Kita kan makanya jam orang teman-temannya ini kira-kira kan dekat rel kereta api nih jam berapa nih kira-kira lewat. Oh ini mas 5 menit lagi katanya lewat nih biasanya. Terbanglah drone kita mas ke atas. Emang kita lihat pas itu nggak cerah-cerah amat sih mas, tapi karena pagi. Jam berapa itu pagi? Jam 5:30 mas. Itu kan udah terang banget mas. Waktu sama-sama udah 5:30 tuh drone saya terbang naik. Pikirku kan mau tak cari momen kereta lewat keren mesti ya. Kereta tuh kan maaf jamnya kan on time mas. On time ada yang molor bang. Oh ya jarang kok nggak ada ya bu ya 5 menit lagi kita nggak ada karena ke stasiun saat itu sih. Ya wes drone di atas 10 menit turun mas, liatin hasilnya langit kereta tuh lewat. Berarti saya dibilangi mungkin ini kita nggak boleh liatin kereta itu lewat untuk media kami itu. Ya udah jalan di weddingnya pun nggak bukan nggak miss malah lebih tepatnya keluarga si besan cowoknya itu kan orang tuanya sudah nggak ada satu. Udah nggak ada satu. Istri ya serba drama masih mau cari ini karena mungkin jauh dari Semarang. Panitianya mungkin capek, mungkin kita lebih panitia mungkin capek ya mas. Panitianya dari keluarganya mungkin capek. Jadi ini pengen itu ya muter. Jadi tuh akhirnya tuh muter. Jadi saya yang maju ada apa tuh mas? Di gini ada ini. Sing bilang oh mas bapak saya kok kayaknya rasanya mau datang. Ini kayak ada yang ganggu di belakang. Ada yang ini kan orang mau ijab kabul kan pikirannya harus fresh betul. Bersih. Jangan capek mas. Udah enjoy aja. Itu nih nggak salah. Gara-gara pokoknya dia tenangnya itu Pak Naif mau datang. Saya minta tuan rumah mas itu serah minum air kelapa pohon asi samping itu ada kelapa mas. Mas itu minta pengantinnya kasih kelapa utuh aku ngono tuh. Mbah iku enak gak enak mesti doyan. Dia entek ya habis diminum habis seger plong enak ijab kabul.
job kebun selesai, Lancar. lancar-lancar aja, drama lagi. Mungkin masnya ngerasa ada sesuatu, dia baru nangis. Dia nggak cerita ada apa di situ sih, cuman akhirnya aman. Prosesnya lah yang namanya ada panggil dan ada begitu. Drama kembali. Telur ayam sing biasanya injak-injakan namanya. Entah itu diambil, entah itu pecah, kita nggak tahu. Tiba-tiba neng pelaminan kok nggak ada. Mbak, iki telurnya ning di mbak ibaratnya gitu. Telurnya kemana mbak itu? Udah nang kaca sana. Telurnya ning kono tuh mas. Dan ning ngendi mbak itu? Di manakah telurnya aku ngono itu? Gulek-gulan di situ. Si MUA-nya itu mungkin si tukang panggilnya itu mungkin dari sana, mas coba cari di warung si A ini lah. Lah saya itu bukan orang Kebumen mbak, saya itu orang Semarang. Bu wong-wong ning warung sana aku nggak ngerti. Wong kita tuh di sini tuh motret kok uniknya tuh sekelas telur kok yo hilang aku ngono tuh. Ganti aja mas. Ya monggo digantilah pakai telur ayam biasa sih colot gitu mas. Salah ngambil meneh mas. Telurnya matang mas. Telurnya matang mas, tak bener gitu matang mbak, ini telurnya matang. Telurnya matang enggak mas, aku ambil nih belakang kok neng kotak kok. Mosok yo matang mas, ini matang mbak. Ngambil gimana? Tapi nggak dicoba dibuka? Belum, nah nanti mas, ketika satu ini selesai, mbak ini yang mentah. Ini yang mentah. Tak putar kan bisa kelihatan tuh mas. Iya. Selesai acara mbak jangan dipinggirkan dulu ya, nanti pinggirkan ben aku baik. Kayak selesai habis ada resepsi, pengantinnya itu ganti baju, saya iseng mas buka telur gitu. Mbak, telur ikan tadi matang mbak, mesti matang, dibuka emang matang mas. Cuman matangnya itu maaf kuning semua mas. kuning apa ya, mungkin entah telurnya itu mungkin wis kelamaan di sana, tapi nggak bau sih mas, tapi tempatnya matang kuning kabeh, nggak ada putih. Dari setelah aku lanjut ngerasan flashback lagi yang malam tadi sih. Dan jadi apa gara-gara ini aku tahu. Tadi malam aku nggak tidur lah, di wedding ini kok ada sesuatu yang aku ganggu gak sih mas sebetulnya. Kalau kita sebetulnya nggak ganggu sih mas, kita sebetulnya mungkin kalau di acara seperti itu kan emang ya sakral ya, ada kebiasaan seperti itu yang mungkin kita tidak tahu, akhirnya tak bikin biasa baik. Sekarang kita flashback kembali tadi malam aku ngerasa apa ya, dilempari kayak kerikil mas, kak tahu jatuh di genteng itu kalau nggak 2-3 kali sih mas, pokoknya setengah dua kalau aku keluar itu kayak dilempari sesuatu. Dan di telurnya itu ketika dibuka itu ada kayak merah hitam tuh duel. Ada isinya? Ada sini entah itu mata mau apa nggak ngerti. Pokoknya ada sesuatu hitam tuh 2 titik gitu, kayak titik ya dua ngono. Dibuka kok gini ya gue udah meripat lah gitu. Nah akhirnya seperti biasa Pak ya, acara selesai baliklah kita jam 3 saya bisa asar kita udah on the way dari Kebumen itu sampai jalan yang timku kita udah mulai capek, kita gantian. Jadi pulang tuh jalan ini kesana kok suwi kan opo tuh janjane. Apa kita tuh nggak boleh cepet keluar dari Kebumen ini aku ngeliat. Sampai maghrib tuh baru sampai Magelang tuh sama berhenti maghriban di sono ya, kita berdoa nih moga sesuatu tadi yang buruk apa yang nggak pas di jalan tuh dinggirke. Itu lewat Mas Dan, lewat Jogja apa lewat Purworejo? Magelang Purworejo. Dan satu lagi yang paling unik, barang sesuatu yang kita bawa itu nggak ada di tas kami. Itu kalau itu nggak bisa diambil orang ya, soalnya itu tuh kayak model apa ya, bukan alat buat kerja sudah betul, alat kebiasaan. Pas itu pas lagi main vape sih mas, main vaping sih, lagi nge-vape, liquidnya itu tuh nggak ada mau di tas, muter di mobil gitu, muter gini itu barang kecil ya. Udah wes sampai rumah gue hampir jam 9 jam 10 malaman. Karena kebiasaan saya habis pulang job tuh mesti mandi bersih-bersih, kita membersihkan diri. Ketemunya itu malah dibuat mainan anakku mas, liquidnya. Liquidnya dibuat mainan anakku mas. Di depan rumahku ada meja tuh titipan itu mainan anakku tuh, aku makan lah habis kerja
karena aku masih tidur mesti malam ngono di depan. Lah ini liquid kan tadi tak bawa ke Kebumen Mbak. Kok ya sampai sini aku ngono to. Iki janjane ada apa to iki? Enggak mungkin ini barang ini tadi di tas diambil anakku, nggak, barang tasku aja masih di tas, aku belum ngapa-ngapain. Belum bongkar ya? Nah, belum bongkar. Itu di depan tuh liquid itu sudah di, karena mungkin anakku pikir tempat mainan tuh. Ya itu tuh kayak bekas gak dimainin itu mungkin mainan siang, kalau nggak sore buat mainan. Botol liquid gede kok. Itu 2 biji, mosok sampai lagi iki barangnya kok yo ngene coba wae. Udahlah tadi uniknya bukan berarti perjalanan itu kayak apa aku tuh nggak boleh job di luar kota dulu lah, tapi emang saat itu baru keluar kota semua. Terus habis itu udah keluarga aku sama keluarga juga bisa misalnya ada job luar kota Kimbi, ya monggo mas, diizinkan. Habis itulah ke Bali pertama kali. Kita ada job di Bali juga, yang Bali yang namanya Bali kan juga orang ke Bali. Iya tahu lah mas, Bali seperti apa gitu. Kita dewata lah. Nah, kita nggak boleh gegabah. Kita gegabah tuh sama nggak boleh gegabah mas. Jangan kan kembali ke rumah orang aja nggak boleh gegabah. Kesana pas itu tuh aku lagi mau apa ya mas, ya wedding, memang lagi rame-rame juga. Dan itu dikabarin juga dadak banget. Kamis dikabarin, Senin berangkat. Loh, enggak sebulan sebelumnya ada. Jadi Jumat itu tuh Kamis siang aku ke panitianya. Udah besok ini berangkat, kamu sama tim boleh 2 orang lah akhirnya mas. Sekarang kan tour kan yang katakan satu biasanya satu tim 2 orang kan. Jalan 2 orang, yang aku berarti lama nggak kesono. Jadi kesana mungkin kita pikirannya kita happy mas. Ya happy nih kesana. Ya jadinya enjoy aja di jalan. Oke, satu lagi kemarin kita ke Bali lagi. Kita tuh bukan enjoy sih mas, karena tempatnya kita tuh dikasih tahu kok 2-3 minggu sih, 2-3 minggu kita mau jalan. Jadi di jalan kita sudah siap-siap, tapi karena kita mungkin fatnya terlalu berambisi lah. Agak seneng-seneng ya. Meriang mas. Meriang mas, tuh radang mas asli. Sabtu ngejob itu siang-siang ke Masjid Agung Semarang tuh. Itu aku iseng bilang, wah siang-siang ini es teh enak gitu bilang gitu. Dibelikan es teh, itu pikiran tuh radang udah nggak enak, mas, udah nggak enak. Jadi nopo tuh aku maksudnya itu aku sudah jaga kesehatan yang dulu. Nggak enak lagi mas. Jadi ini minum itu udah nggak nyaman. Malam Sabtu nih kita ngedit foto nggak bisa lihat gambarnya. Ngeblank semua mas. Hitam kabeh, model laptop itu nyala. Ngeblank mas. Entah itu ngeblank. Wah ini jajannya ono apa sih di sini tuh gitu. Ya udahlah. Oke, malam itu nggak bisa nggak tak terus karena minggu paginya kan kita vet. Mas itu juga ada 4 lokasi, jadi aku siapin tim-tim ini. Nggak bisa tidur mas, sampai 1:30 pagi nggak tidur aku. 1:30 pagi nggak tidur. Sehingga harusnya saya berangkat itu kan pagi jam 5:30 aku harus udah siap di sembuh. Saya tidur itu gara-gara denger itu mas, kayak orang ketok pintu loh. Kenapa ini kayak orang Jawa Lanun kan? Oh iya. Semarang 2024 kan jarang bilang Lanun kan, jarang banget. Beda ada ya. Tok Lanun. Tak buka, aku mau buka pintu mas, tapi mau buka pintu kamar entah kenapa kok wes baru ngantuk lah, tak tidur gitu mas. Nggak jadi buka? Nggak tak buka, karena kenapa tuh bilang tok Lanun ku kenceng. Lanun itu sopo tadi hampir jam 1:30, hampir jam 2 kok sopo bisa Lanun kan jarang banget orang dari. Tapi kok kalau mau keluar kamar kok baru ngantuk ya aku nggak, tak tidur ke akhirnya. Bisa tidur, alhamdulillah kesiangan mas. Kesiangan itu harusnya saya berangkat dari rumahku jam 6 kurang dari jam 6 di sana pun bisa aku iseng mas nilai pintu sing diketuk itu mungkin ono aweh apa tuh, apakah biasanya entah ngasih undangan entah apa, aku nggak ada mas. Yang nggak ada cuman aku ini Jumat itu pergi itu bawa kayu. Kayak biasa aku karena nemu misalnya kayunya itu unik mas, kayak nak zaman kita seperti angkringan nano gitu loh, terus kayu itu asli kayak pohon asli, tak potong tak taruh di depan karena aku juga punya peliharaan di sana, hilang. Nggak ada. Udah dicari di tempat lain? Udah di situ mas, itu tuh celenge di pohon. Aku pagi-pagi nggak mungkin disapuni wong tuh mas. Nggak mungkin ya, bener.
udah mulai aman, udah mulai aku nggak bikin yang aneh-aneh dulu. Coba hari seminggu itu lebih cepat sih mas, cepetnya cuman ada satu tim saya sing berangkatnya paling pagi tapi pulangnya paling sore. Terakhir ya. Yang job itu ya sing tak gersai ku mau yang Sabtu pengantinnya tak gawe pengen es teh enak iki seger-seger. Dikasih batuk itu mah itu radang itu mau ke paling sore sendiri ya. Kopo kon gak entuk kon grundel karo menungso iki ya akhirnya jalan lah minggu udah mulai badan mau nggak mau kita paksa sehat mas karena pagi ini harus keluar kota ya. Malam itu udah mulai enak keluar aku mas bukan cari angin kayak aku cari kayak perlengkapan besok paginya aku karena beberapa hari aku sibuk cari perlengkapan itu mau yo ono mas jalan jadi jalan itu sing harusnya pengen satu tempat itu nggak ono mas. Jadi cari pasta gigi dewi di toko ini cari apa namanya sikat gigi yang satuan kok enggak ono dengan toko ini tuh benar gitu. Pindahlah toko lain. Mas itu juga ada titipan konflik ke perlengkapan anak. Jadi itu satu malam itu tuh saya pindah toko tuh 4 kali man. Penghubungan ya. Cari barang yang harusnya satu toko ada tuh nggak ono man. Udah balik kita prepare udah mulai zaman kita mau berangkat itu saya bawa aroma itu mas, aroma apa ya namanya ya, bukan wangi-wangian sih mas, tapi tepatnya aromanya kayak aroma parfum tapi parfum lama banget tuh mau banget gitu loh. Saya suatu perasaan dah. Soalnya kalau orang rumahku jarang ya soal itu. Ya, udahlah tidur pagi jalan itu udah dikasai sama krunya itu mas suruh balik Bali kok meriang ibarat itu lah orang meriang kok nggak oleh aku ngono tuh jalan. Jadi kita berangkat ke Bali itu kan badan kayak capek tuh kita ke Bali badan kesel meriang di jalan ya ada ya mas harusnya kita nyebrang malam lebih kasih nggak bisa. Pas malam itu ada pertandingan Indonesia lawan Iran kalau nggak salah malam Selasa pokoknya akhir bulan minggu ngedrop lah di rumah makan sebelum pelabuhan Gilimanuk itu ngedrop di sana suwi banget 1,5 jam di sana ya. Suwi tuh lah terlalu mau apa seluruh rumah itu setengah sampai 1 jam. Lah di luar di dekat parkiran itu jalannya tumben tuh jalannya jamnya kok wis rame karena tadi jam-jam sore itu nggak ada rombongan yang masuk. Aduh isinya paling molor dalam hati aku nyeplos sama paling molor. Wah tuh mas ben cepet ben kita ben masuk Bali ini kasih karena kita masuk parkir itu tuh jam 11 malam. Kita masuk kapal itu 3:30 pagi. Merdeka mas 4-5 jam bisa mandek di sono tuh tidur di masuk Bali siang mau nggak mana kan masuk kapal 3:30 kan berarti kan subuh udah mau terang jamnya lebih maju 1 jam di sono udah terang. Aku udah molor mesti ini aku bilang molor tuh berarti itu udah mewakili semua hari besoknya udah molor tuh enak jadi itu molor semua jadi molor semua sampai satu titik itu tuh malam terakhir malam mau balik besoknya tuh karena baliknya terlalu awal di hotel 8:30 lah kita ngobrol sama kru bisnya gitu bahasanya tumben tuh kita kok molor serba molor ngasara kita berangkatnya serba kasih kok bikin molor terus. Enggak apa-apa mas, aman. Udah besok percaya ya wes. Aku supir-supirnya tak belikan martabak, mas. Seperti martabak telur. Jadi makan bareng-bareng. Wis doawe besok berangkat pagi, nyebrangnya biar kasih karena Jumatnya itu kita ada job mas. Jumatnya ada job yang notabene alat itu tak bawa. Ya wes. Pulanglah sampai ke Jawa itu jadinya tuh molornya tuh nggak beng-beng. Harusnya kita sampai Semarang itu jam 3 pagi sampai Semarang itu 7:30 pagi yang notabene itu jam 8 tuh kita ada job. Jadi timbu tuh sudah nyekat aku di pinggir jalan tuh ngambil alat pesan ini alat nanti diamankan sampai sana dijemur karena kemarin kena hawa mungkin semalam itu kena hawa adem kan lembun sini udah tuh aman. Balik ke rumah udah mulai bebannya kayak udah enteng gitu lebih enteng. Lepas dari Bali enak sih dan saya bawa dupa dari Bali kebetulan dan saya memang minta sama guide-nya minta dupa yang dari sana asli ya Bali asli.
Dan uniknya Mas, ini kan emang aku bakar satu kan karena gede itu nggak tak bakar sampai selesai sih Mas. Jadi cuma sedikit tok di kios. Pelanggan lama itu nggak pernah datang di kerjaan dulu tuh Mas. Dia minta, Mas aku minta depannya, tak kasih lah. Karena dia bilang minta, aku berarti kan dia merasa nih aku punya sesuatu barang yang dia nggak punya. Tak kasih ke baik. Jadi ini bukan rezekiku nih aku gitu. Kasih ke kok 2 orang yang dia bilang, Mas ini tuh dupanya tuh udah nggak fresh lagi kayaknya. Ya kenapa tuh Pak, dupa mau dibentuk rapat kok nggak fresh? Iyalah, freshnya udah diminta sana semua tuh ya. Kan ibaratnya gitu Pak. Barang itu cocoknya di sana, bawa ke sana tuh ya di tempatnya. Apalagi akhirnya saya ambil keputusan, oh ya sesuatu yang kita minta di asalnya itu tidak bisa kita tarik kembali ke asal kita loh. Berarti beda pulau, beda dimensi juga. Ya udah hari udah mulai nggak nyaman juga itu mau gitu. Tapi selama tadi Mas Danu dari Kebumen ke Bali dan sebagainya itu, Mas Danu nggak mencoba, maaf sebelumnya biasanya kan kalau yang namanya anak-anak muda ini kan kalau bukan pelaku kan biasanya punya nuwun sewu pangapunten, itu biasanya punya guru spiritual. Mas Danu nggak coba tanya lagi kenapa? Ada sih Mas, ada. Cuman saya orangnya kalau di wedding kan memang bukan sebenarnya memang saya semuanya aktif juga. Saya aktif dan saya tuh selalu dikasih kebetulan nggak saya tahu. Besok kamu kalau ngejob jam sekian jangan sampai telat ya. Telatnya ada sesuatu apa sih hari kita ambil keputusannya di situ Mas. Nggak boleh telat itu ya kita nggak boleh telat. Udah besok kamu ngejob pakaiannya ini. Suatu ketika aku pernah buat ikat kepala Semarang. Yang beli sih bukan aku sih Mas, aku udah pesen teman gitu, terus beli ke buat tim kita, wes beli 5 enggak 6. Warnanya biru Mas, ada warna biru sama putih sama hitam. Orang yang biasa ngasih tahu aku tuh, bu nek sesuatu cari tuh ojo sing ada warna coklat itu kan identiknya Semarangan. Dia kenapa tuh Pak, cuma ikat kepala kok. Ya wes, menurut aku orangnya ngeyelan Mas. Susah nggak dikasih tahu kok, bu kayak ngerti, aku nggak ngerti setujunya. Tak pakai terus Mas. Tak pakai terus beberapa kali job itu emang nggak ada gangguan sih Pak. Gangguan itu ketika mau ngasih ke hasil fotonya, ketika aku yang pakai seragam itu mesti Mas, entah itu lama lah, entah itu ini tuh. Nah ternyata tuh imbasnya ke situ. Gue nggak dinalarin loh, kok kok satu acara kok suwi banget kenapa sih no? Akhirnya sekarang nggak tak pakai lagi, gantilah rompi yang warnanya tak ikuti coklat terus kilo Pak warnanya coklat, serak lebih biru lagi aku itu. Tapi bapaknya nggak ngasih tahu ya, maksudnya nggak ngasih tahu? Belum dikasih tahu lah mungkin terus, cuman ada simbolisnya gini modelnya yang kamu tuh orangnya tuh terlalu aktif, bukan terlalu berani ambil keputusan di mana tempat. Ya dikhawatirkan itu orang yang nggak suka itu mau loh. Setelah tempat kan pasti ada sing negatif, ono sing positif, betul. Ada sing apik, ono sing elek, ono sing tambah elek. Energi ya. Lah nek sing melu sing apik oke wae to Mas. Lah nek sing melu sing enggak pas iku mau. Ya. Yang ditakutkan. Nah, ternyata iku mau akhirnya tadi wis mulai gak asik gitu, ya udah. Sampai saya tuh pernah gitu. Jadi ini akhirnya saya flashback kembali dulu sebelum aku ya istri itu kan kalau di Jawa kita lamaran dulu malam. Terus hari ini tuh aku masuk daerahnya itu ada orang baru meninggal di lokasi situ. Saya datang ke rumah itu bebas aja sih, enak aja sih, nyaman weh. Ketika di tengah-tengah kita kalau orang Jawa kan ngikuti tanggal gitu loh, sudah pakai tanggal gitu. Gue udah ngerasa nggak enak, tak kok tumben nggak enak ya badan gue ngono itu. Duduklah nih sampingnya di depannya Pak, dipegang lah bundai, digeliling. Kamu nggak neng merene nggak uluk salam ibaratnya uluk salam. Kamu nih gini punya hajat di sini, punya kasih cuman orang punya hajat itu kita punya nggak uluk salam, nggak nuwun macam-macam nih gitu kenapa? Akhirnya sudah habis acara itu, bukan acara karena acaranya sederhana sih Mas, keluarga inti tok. Iya. Nah, pas deket tanggal udah kok tanggal ini. Perjalanan balik udah nggak enak Mas. Sampai badanku enak tuh alas tuh kan istri kan orang sayung, gue kurang berjemaah itu.
di alas tua perencanaan apa alas tua jembatan tuh baru pres awak enak segerin. Ini ternyata nih wadah apa sampai rumah cerita besok tak kasih bukan penanggal sih masih berarti kayak saya tak cari kewe kayak penetralisir. Garam dari Bludukuwu mas. Garam Bludukuwu. Itu kan luwih tuwa kuwi Mas daripada Segoro. Kalau orang ngandani ini kena meh mlebu sini ngemoto garam ojo dianeh-anehke. Wis, karena aku pernah diganggu sono, Mas. Yo enggak tak moto, Mas. Tak pegang di tanganku tuh. Ke macam-macam karena aku tak balangi gitu. Nah, dari situlah mulai tambah panas terus hawane. Aneh Mas, saat itu kalenderku sing punya mertua sama punya aku beda Mas. Mertuanya tuh beda, tanggalan Jawane ku beda. Pas bener-bener beda banget. Sampai udah ditentukan itu orang sing kasih tahu tanggal itu tuh nggak iso. Tanggalnya beda, tanggalnya beda ya. Sana 3 kalender bilang sama semua. Tapi kalender di rumah pun hampir 3 kalender ada yang beda 1. Yang kita pegang yang mana nih? Nah, buku itu punya buku tuh kalender itu sini 300 tahun, 301 tahun. Kalender itu. Nek kalender itu salah. Jadi dari dulu sudah didiwong akeh. Iya, betul. Yang bener itu yang kalender di buku sama yang di rumahku. Yang di ngorewere sana ngikutin apa namanya ngikutin jadwal kita karena emang kalendernya itu kalender salah Mas. Harusnya acara kita 2 minggu lagi akhirnya mundur jadi 3 minggu 3-4 minggu lagi lah. Iya, dan ganti lagi acara lah inti wedding karena mbahku yang dari bapak itu sudah nggak ada yang lagi. Terus apa namanya mbah dari ibu juga udah nggak ada dua-duanya. Ke acara itu yang ngerasain ini malah temanku Mas, teman kita tiba-tiba belum nganten kan, kita belum nganten. Jadi biasanya datang tuh udah nggak enak Mas, badan udah nggak enak gitu loh, badan nggak enak modelnya udah semeracau omongannya. Aku pokoknya dengarku tuh pengenku acara dimulai kalau saudara saya, bukan tamu loh Mas, saudara saya duduk dulu. Wes, aku sih nggak sadar apapun, sing masuk sana nggak ngerti. Saya bilang, sing bilang orang lele, winning gini wong biasa-biasa wae kok yo sing pengine kok wong akeh. Temanku bolong nganten Mas, ki orangnya tuh lebih sebenarnya dia kayak di kampung tuh lebih tua dia nggak bisa ngademi aku Mas. Ngadem aku nggak bisa. Adiknya bapakku bule dia ngadem aku nggak bisa. Nggak bisa Mas, emang nggak bisa di sana, nggak bisa ngadem ke aku sama sekali. Pokoknya aku sadar itu ketika tamu tuh sudah apa namanya udah mau duduk nggak duduk udah duduk saya keluar dibopong itu tuh setengah sadar nih masih dibopong sama orang itu setengah sadar dan ini apa sih aku kesini aku pas itu bukan kosong sih lebih tepatnya apa ya kayak linglung apa sih gitu. Ketika duduk cuma dikasih waktu 2 pilihan Mas. Kalau enggak akadnya jam 11 kurang 5 ya jam 11 lebih 5 udah itu 2 waktu. 11 kurang 5 saya udah duduk Mas. Udah duduk saya cuma bilang Pak udah jam bunyi Mas jam-jamian udah jamming. Yang belakang nggak bisa kelebihan misalnya udah kelebihan mau nggak mau nunggu hampir 10 menit dong Mas, jam 11 kurang 5 lebih ke jam 11 lebih 5 ya udah ada mendingan Pak gimana belakang udah Pak monggo dimulai baru mulai badan fresh lepas los. Biasanya aku nonton rekaman ini saya akan nikah tuh happy sendiri Mas. Biasa akan nikah tunai itu saya malah biasanya orang doa atau masih aku enggak Mas. Sudah sah coy aku udah ada kamera mana aku kan. Sampai saudara tuh jajan ini piye tuh cah iki mau keluar matanya jadi itu merah kayak orang lesu. Ada fotonya ada sing aku salah dibopong tuh kayak orang masuk angin gitu loh. Berawas enggak ada daya. Wis masuklah dalam ganti baju sudah mulai lepas sudah mulai happy. Tidak mulai happy. Beberapa hari lagi aku ketemu sama orang sing adekne aku. Pak Jani iki ada apa toh Pak sing ning acaraku inti aku ada acara ini. Terus apa namanya di RT. Aku nak rawat kono enggak pernah. Kula nulung salam. Ya pernah Pak. Terus tak
balangi ibaratnya ngono tuh. Kamu ganggu saya akan bakal ganggu kamu. Ibaratnya kan ngono Pak. Enggak mau dong aku berarti ngalah terus. Wong kamu pernah ganggu aku ya kamu tak sikatkan dari awal. Kalau wujudnya saya nggak ngerti mas, cuman saya wujudnya tuh saya pokoknya sadarku tuh pokoknya apa ya, nggak putih sih, pokoknya kayak mbah-mbah pingin ikut, dah. Cowok atau cewek? Cewek. Cewek. Emang saat itu ada mbah-mbah yang tinggal di sana. Dan aku 2 kali ketemu iku. Yang pertama waktu lamaran tuh ngintik pintu. Akhirnya saya kan tadi bilang tuh saya bokongi pintu belakang karena orang yang ngasih tahu kan di depan pintu Mal. Saya membelakangi dia dari itu, membelakangi belakangku tuh Mal. Biar aku nggak lihat itu. Nah dia tuh bawa gile ini. Dia bilang tuh wong pramu di sini polos-polos kok pengen dileboni wong akeh. Itu berjalan lama mas itu Mal. Tuh jalan acara tuh udah agak beres aman. Akhirnya ketemu lah sama ya jamaah ngaji dari bapak saya yang orang yang lebih kesana. Iya. Nyalahnya mas, le kue nggak acara kok ya nggak undang-undang. Bukan saya nggak undang-undang karena kan acara kan di acaranya cewek mas, karena nggak bikin acara di rumah. Di rumah orang udah mantu berarti? Nggak udah mantu. Akhirnya di rumah loh orang yang emang lebih apa ya, lebih gede di ngaji itu emang ibaratnya ya pokoknya gali ini kuwi ketemulah terus baru diceritalah jamblangnya sebenarnya acaramu ki ono sopo ada sopo. Satu bilang le sing teko ning nggonmu ki ra wong siji tok le, satu mbah laki dari bapak. Yang kedua mbah dua-duaan dari ibu. Ketiga ya mbah sing ganggu tadi aku tuh Pak, yang perempuan. Nah yang perempuan itu perang Pak dia Pak. Oh. Nah dia bikin ganggu tapi 3 elemen ini kan udah menjadi satu. Iya toh. Udah satu lingkup jadi saya. Satu lagi orang yang bawa aku juga barang yang dibawa aku juga lebih sangar daripada tadi itu kayak di luar tuh mungkin lu sini itu gelik barang nggak ketok ngono. Iya, benturan energinya gede itu anak itu. Lu nggak cuma gede lagi tuh mas, sudah perang-perangan itu. Dan setelah aku udah mulai nyimpulkan oh seperti ini toh sebenarnya energi satu seperti ini. Akhirnya saya baru belajar oh ini toh sebenarnya ini tuh apa yang kita lakukan sesuatu yang kita baik mencoba bakal baik terus. Iya, betul. Tapi kalau kita melakukan sesuatu hal yang apa ya mas sebetulnya kita pencicilan, ya kita akan pencicilan. Tapi kalau saya pencicilan berarti saya tahu konsekuensinya teman. Dari mengganggu dari itu. Tapi kalau konsekuensinya sekedar mengganggu tidak apa-apa mas. Selagi kamu nggak ganggu sesuatu yang saya nggak suka gitu. Kamu kalau sesuatu wujud mau itu wujud apa ya monggo. Kalau kamu berinteraksi sama saya interaksi yang baik gitu karena ibaratnya saya kalau meminta itu kan sesuatu yang baik-baik katanya. Oh iya lah, jelas lah. Jangan sing buruk-buruk cari nengko sing paling buruk sing paling gampang sebenarnya. Yang paling gampang. Nah saya yang baik-baik aja toh, yang enak tuh yang baik-baik. Kalau saya ditemukan sesuatu yang nggak baik kok pengen dilawan, saya lawan ganti mas. Walaupun saya nggak mudah apa-apa tuh. Dari setelah aku udah mulai ngerti oh seperti ini tuh energi seperti energi. Nah dulu sih sempat dikasih tahu, cuman kan mungkin kita nggak ngerti rasanya. Iya, nggak ngerti maknanya juga dan maknanya apa sih janjinya kok gini. Nah dari setelah udah mulai ngerti lah. Oh mulai ngerti ini kategori mau belajar juga atau udah mau belajar, saat itu mau belajar. Terus semua ditanyain sama orang, nanti kamu pengen nonton loh. Iya. Saya sama Pak Mas itu kompak Mas. Karena mbah juga nggak ada. Kenapa toh sing kalau setiap ngaji kok yang diperoi, yang keluarga saya kok tamu. Iya. Yang ngaji itu loh Mas. Justru orang lain. Aku juga pengen interaksi dong aku. Itu juga mbah-mbahku sendiri. Jadi ada Mas. Jadi waktu ngaji itu kalau nggak salah kalau nggak nyatus 1.000 mas ya mendak jual. Ya. Orang itu tuh bilang mau tuh waktu di Gunung Sket datang ini piye to lek sing teko aku cuman cerita bedanya gede dhuwur putih cowok itu berarti itu mbah laki dari bapak karena itu kan waktu acaranya memang mbah laki dari bapak udah situ terus udah ya pas sama bapakku suka sompak. Kalau teman dikasih tahu gini, kamu mau apa namanya melihat sesuatu kayak gitu,
Sing dituduh pertama tuh mesti enggak yang ape-ape sih Mas. Oh iya. Mesti barang sing elek terus wis Elak-elak sih, iya. kuat apa enggak? Diulang itu kuat apa enggak? Iso turu ora? Nah, iso turu apa ndak? Iso kelaku mangan 7 hari 7 malam apa ndak iku mau Mas. Akhirnya bukan kita nggak mau sebenarnya, ya udah kayak kita kayak bawa namanya lepas saja dah duduk belas deh. Cuman kadang yang ganggu tuh malah apa ya Mas ya, lebih tepatnya sesuatu yang baru yang belum saya datang ini gitu. Bukan di area aku mana. Kalau di area aku mungkin yang ngerasa malah teman-teman gue malah sering ngerasain gue naik pas ke rumah masuk Nyun Sewu, ada teman saya tuh, kru saya foto tuh yang lebih senior Pak, lebih tua dari saya. Di rumahku dia nggak berani macam-macam. Gini Mas, kalau kita datang ke tempat orang kok terus dia memutuskan tidak macam-macam, itu kan berarti kan ada sesuatu yang dilihat. Entah itu dirasa, entah itu dilihat. Nah versi ini temen engineer mau dia terasa atau melihat banyak orang di sana Pak. Bener jenengan tadi bilang terus di sini orang banyak. Berarti yang di sana tuh bawa sini lagi. Lagi sing ngomong ana wong ora aja. Nah, cuman kan kalau saya kan model kan nggak sampai yang sana-sana banget. Cuman di rumahku tuh ada satu titik tempat itu yang nggak boleh didudukin orang. Begitu? Itu yang bilang ada dikasih lah. Kalau dulu sih kayak meja itu, cuman atasnya dikasih barang. Itu nggak boleh didudukin orang. Sampai sekarang mau ada kursi samping-sampingnya, kursi ini nggak boleh dudukin orang. Itu dari dulu. Sekarang berjalan Sampai sekarang nggak boleh didudukin. Walaupun itu ada kursinya Mas, kursi ini kuat, ya nggak boleh. Loh, tapi kan harus ada penjelasan ilmiah toh. Maksudnya dalam arti harus dikasih tahu kan. Saya cuma dikasih tahu gini Mas, di depan rumah tuh ada sesuatu yang nggak pas lah, entah itu buangan entah itu apa nggak. Iya. Itu nggak pas di sana. Emang wujudnya unik sih Mas. Itu batu di kayak saya seperti kalian got itu kan, got kecil. Harusnya itu batu itu dipindah. Ada tangan. Dia nggak bisa dipindah Mas. Cuman bisanya dipecah. Akhirnya got saya harusnya kan lurus gitu. Dia nggak mencong dulu. Batunya sih dipecah tapi sedikit dong. Cuma sedikit dong. Kita sih mecah tuh nggak sah dulu. Di tenda 2-3 orang nggak bisa mecah piar tuh nggak bisa. Sedikit dong. Sampai sekarang masih ada. Dari setelah penggembar berarti ada sesuatu di sini. Ada sesuatu di sini. Yang mungkin saya belum bisa interaksi ke sana karena saya nggak di ranahnya sana tuh. Emang ngerasa emang beda sih Mas, tepatnya. Kenapa sih kok pernah tak jarak Mas? Aku orangnya kan jarakan. Lampu tuh nggak boleh aku ngerti. Tak saponi Mas, tak kasih tiker. Saya duduk di sana Mas, cuman lebih tepatnya kak santai lesan pakai bantal. Tak jarak Mas. Ono apa tuh saya jadi di sini kok kenapa nggak boleh? Ya. Nah, akhirnya pikiran saya tuh nggak kosong, lebih tepatnya kayak berat itu. Uang saya di sini pengen menyantaikan sendiri kok. Hawanya kok nggak enak gini ya aku dong. Pohon samping rumah itu tuh kayak muter Mas anginnya Mas. Dia muter angin itu satu titik tuh muter malam-malam Mas. Nggak umum Mas liane deh. Itu muter udah. Lalu aku mulai bukan nyaman sih Mas, tapi oh ini biasa lah. Akhirnya tak masuk rumah, muter-muter diem. Tak jarak kok nggak malah macam-macam nih ya. Akhirnya pagi belu pirang kok ibu. Tadi malam aku jarak dele. Oh tak jak gulung ya aku ngono. Ibaratnya lu nggih lesian to Mbak aku ngono ta. Kan kalau panggil ibu saya Mbok kan. Oh lesian to Mbak. Kok yo macam-macam to lho. Bukan macam-macam gitu toh. Ya, penasaran kan? Ya namanya aku tuh penasaran aku tuh. Jadi saya bukan ingin interaksi, lebih tepatnya perasaan ada apa tuh dari di sini. Nah, dari setelah aku banyak belajar dengan orang-orang, sesuatu goib itu tuh kita jangan asal manggil, serba asal itu nggak boleh sebenarnya. Harus ada caranya. Ada tata caranya. Nah, cuman kan balik lagi Mas. Kalau sesuatu dia datang ke saya kok nggak kulanuhun nggak apa, berarti kan dia nantang saya tuh Pak. Juga nggak salah, nah saya timbal balik itu tiba-tiba itu ini saya lagi nggak dihormati ya, kan barang-barang gak elek kan musuhnya ke semua gitu.
barang elek iki piye ono sing apik terus mesti elek kabeh ngono to. Ya udah itu rumus saya deh. Orang mau ngelihat saya, dikasih lihat saya kok modelnya kok dia nggak uluk salam, nggak unggah punggungnya nggak ada, ya wes dia ganggu saya udah macam-macam baik. Nah terus yang itu batu akhirnya ibu nggak melarang lagi ya Pak? Sampai sekarang dilarang. Dikembalikan lagi berarti tempatnya. Sekarang nggak rumah tuh pojok tuh depan rumah tuh pojok tuh. Nek saat ini tak kasih kayak kotak, atasnya tak kasih barang-barang anak saya, jadi pengen nggak didudukin orang. Tapi nggak ada penjelasan rinci itu apa gitu ya? Sesuatu ditanam di situ untuk netralisir yang batu sing samping rumah sing itu loh. Ya yang nggak bisa dipecah itu mah. Nah di situ. Oh untuk netralisir dia. Berarti ya. Kalau wujudnya saya nggak tahu. Sing sering istri yang ngerasa apa jadi modelnya kayak manggil. Cowok suaranya? Cowok, rata-rata cowok di sana. Rata-rata. Malah istri yang manggil, yang sering. Sering mas aku setiap malam tuh nak masjid ada suara kayak orang lewat depan kamar, lewat jeblek udah biasa baik. Ini kayak apa sih aku mah terus akhirnya saya biasa aja mas, karena menurut aku goib itu ada sebenarnya. Kalau kita tuh ada, cuman mungkin kitanya aja nggak ngerasa apa ya, nggak ngerasa lebih rincinya apa atau ini. Nah akhirnya dibagi-bagi itu, akhirnya ya udah lagi biasa aja. Orang saya juga itu kan juga ciptaan yang kuasa teman. Maksudnya kita larang-larang kan wujud itu juga, itu dia wujud itu juga atas izin yang kuasa kok. Iya teman. Lah ya udah berarti. Mas Dani itu umur berapa sekarang? Sekarang saya udah 28 mas. 95. Saya masih anak kemarin sore. Separuh umurnya. Mas Dani 28 tahun hidup di dunia ini. Pernah enggak mas? Ya intinya benturan lah. Di astral itu pernah enggak? Punya cerita yang benturan? Kalau lebih nggak benturan lagi sih mas. Lebih tepatnya pas itu aku lagi meditasi, malah meditasi berdua sih lagi. Tapi saya lagi malam, kalau nggak setengah 11 malam lah. Jadi modelnya lagi saya mau menghadap yang kuasa, saya berhadap sama ditemenin guru saya itu, pokok itu bawah tanah atas langit. Udah tuh malam-malam kita lagi mau yang susah tuh kan meredakan hati mas. Itu orang saya itu semelehkan hatimu ya gue. Itu ada ya mas, ya yang tadi mau saya cerita ada pohon muter-muter. Saya di dekat titik itu mas. Itu nggak muter lagi mas. Itu minta goyang-goyang itu lebih kerasa kayak sesuatu itu kayak lendang dipetik gitu. Orang yang sama itu cuma bilang karpele selagi dia nggak ganggu jangan mbok respon. Betul. Ya udah baik. Kan nggak sama rem saya iseng buka mas. Di sini tuh kayak apa ya, kayak bukan api sih, malah lebih tepatnya kayak seperti selendang tuh bahasa Indonesia apa ya? Selendang itu kan, selendang warnanya merah mas, merah pink, cuman dia nyala muter di pohon pohon mangga sih mas, pohon mangga muter dia mas. Kok barang terbang muter gitu, apa tuh janjiannya gitu. Udah selesai meditasi itu malam, pas berapa hari itu merasa nggak enak nih, buah mangga ini ku berapa kali itu nggak gagal panen. Nah guys, bang bang drama lagi ini mas. Gergaji besi ini itu, gergaji mesin itu dia sebelumnya kan kalau dia mau pohon gede kan biasanya atasnya ditebangi sih mas. Macamnya ono sing arete nggak pas lah, nggak mempan lah. Iya betul. Ono sing ngangrangi nyerek terus. Itu siang itu mas. Itu kayak Jumat itu kak, habis Jumatan kalau nggak salah dengar apa itu baru pohon mangganya tak mas, pohon manggan itu jadi yang orang lain yang di sono tuh udah merasa nggak enak gitu, nggak nyaman ya. Coba wes berhasil lah. Ujung-ujungnya aku pakai alat dari rumah mas, tapi itu nggak tajam yang punya orang tukang itu. Itu baru kena mas, malah baru bisa kan gonku tuh barangnya itu mungkin arete wes kena lemah kan, berarti kan nggak umum terus dapat bekerja tuh. Itu baru habis mas, legornya 3 kali. Atasnya dulu dihabis ya, baru babai. Tak bilang Pak ini bisa dihabiskan nggak bisa mas. Katanya nggak bisa, kenapa saat ini dia belum jawab. Kayunya itu di samping airnya kan nggak berani tangguh dulu mas, kayunya itu bekas gitu.
itu di mumbruk di sono, mumbruk di area pohonnya, di area mumbruk di sono udah wis aman. Suatu ketika aku malah malam iseng main itu tuh sing selendang merah itu. Aku nyebutnya selendang, cuman tak tahu selendang apa enggak, aku nggak. Cuman saya tahu tuh kayak kain merah muter-muter itu. Oh betul janjane. Itu modelnya akhirnya apa namanya apa ya sebutannya ya, akhirnya sang rasanya nggak enak di sono wae aku no. Akhirnya aku baru tanya orang lagi, apa tuh Pak sebenarnya di area sini ya, gitu. Akhirnya itu dulu emang pohon-pohon lama, semasa ada pohon lama dan itu tepatnya apa ya, entah yang dari ibu itu emang suka di sono. Nah, nek mbah dulu kan orang Jawa kan ning-ning pakainya lendang. Betul. Lendangnya itu lendang kayak banjeni loh Mas, biru-biru. Yeah. Nah, mungkin saat ini nggak ono sih Mas ya. Ada dongkor di sebelah duntel-duntel nyimpen duit itu Mas. Ya, nyimpen duit. Nah. Kalau orang bilang tuh khususnya itu Mas, harusnya itu karena ada barangnya dari mbah tuh dikubur di situ. Dan itu maksudnya kan nggak yang lebar ini, segini. Kenapa kok warnanya merah itu aku saat ini yang belum temu jawabannya sampai sekarang. Ya, mungkin lain kali. Kalau saya main ke sana lah ketemu. Rombongan Mas. Ini sebenarnya saya pengen cerita itu lebih banyak lagi, tapi tidak tahu kenapa, mungkin lain kali saya tak sowan ke rumah jenengan. Soalnya saya melihat pangapunten, maaf sebelumnya, itu Mas Danu itu matanya udah merah banget masalahnya. Jadi saya takut nanti ketika pulang energinya habis. Kalau enggak, ini kalau teman-teman yang lain bisa lihat, Mas Danu ini matanya full merah. Atau gini, sementara gini dulu. Next time saya tak main ke sana. Jadi ngobrol santainya di sana. Gitu ya. Siap. Oke, kita bukannya memotong ngobrol ini, percakapan ini, tapi lebih ke kesehatannya Mas Danu yang saya pikirkan. Iya. Gitu ya Mas ya. Oke. Jumpa lagi nanti kapan kalau pas saya sowan ke sana. Saya main ke sana. Saya dulu. Ya teman-teman, sebelumnya kami tim pada sebuah koma, mohon maaf. Jadi sebetulnya ini obrolan ini masih panjang sekali. Tetapi saya merasakan di badannya Mas Danu ini agak ada something gitu. Makanya sekali lagi saya minta maaf ke teman-teman penikmat PSK. Jadi next time saya akan meluncur ke rumah Mas Danu untuk meneruskan cerita ini. Sementara itu dulu, mengingatkan kita semua jangan lupa berdoa dimanapun kita berada. Jangan ada ketakutan, kuatkan iman, tetap percaya pada Tuhan karena kita hidup berdampingan.